wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu wasallam alaihi wa alihi wasallam. Tetapi saya ingin mengoreksi dulu Pak Dokter insya Allah Pak. Saya penduduk sini, warga Pondok ini. Jadi ini adalah majelis kita bersama, dan saya tidak bermaksud menggurui ibu-ibu bapak sekalian. Kami hanya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama untuk menggali hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj dari sudut pandang pengetahuan kami. Saya dari sudut pandang lebih banyak dari sudut pandang kimia. Teman saya ini unik, beliau ini adalah lulusan Al-Azhar tapi fisika, bukan hadis, bukan Quran. Beliau adalah fisika dari Al-Azhar, ya. Konon mahasiswanya 6 orang ya sedunia tidak. Jadi kami menyoroti dari dua segi itu, dan ini tidak juga dimaksudkan untuk mempertanyakan peristiwa Isra Mi'raj itu apakah itu benar terjadi atau tidak. Kita meyakini semuanya itu terjadi, tetapi kita lebih pada menggali hikmah di balik peristiwa ini. Kami akan berbagi materi ini, dan kami sudah buatkan makalahnya. Ini adalah buku 1 A5 setebal 44 halaman, tapi mungkin cetakannya hanya 102 katanya. Jadi mungkin tidak semuanya mendapatkan ini, dan di sini juga ternyata masih ada beberapa kesalahan. Saya ingin mulai dengan sang tunggal ini bisa mengerjakan apa saja, mengambil energi, memperbaiki yang rusak, membuang dan sebagainya. Tapi kita tidak. Sel-sel kita membentuk jaringan baru berfungsi untuk melihat, untuk mendengar, untuk makan, bergerak dan sebagainya. Nah, di dalam sel itu terdapat sejumlah banyak jaringan yang sangat sempurna diorganisasikan oleh suatu molekul yang disebut DNA. Kita sering mendengar belakang ini DNA, tes DNA. Nah, DNA ini semacam cetak biru. Jadi kalau ada bangunan ini, masjid ini, ketika ini akan dibangun ada cetak biru namanya, blueprint. Di sana ada gambarnya seperti apa, komponennya apa saja, ukurannya seperti apa, lengkap semua. Itu namanya cetak biru. Nah, bedanya cetak biru masjid dengan cetak biru sel itu, cetak biru masjid itu hidup. Dia bisa menjalankan dirinya sendiri. Kalau cetak biru masjid ini tidak bisa. Misalnya ada cetak biru, lalu kita letakkan semua komponen, semennya sekian, hasilnya sekian, pusatnya sekian, diletakkan begitu, dia tidak jadi masjid dibangun. Tetapi kalau saya, dia cetak biru dan juga memerintahkan dirinya untuk bisa membangun. Kira-kira gambarannya seperti ini. Sel itu ada intinya, dan di dalam inti sel itu ada kromosom, dan kromosom itu ada DNA. Inilah yang mengatur. Kita berbeda, tidak ada satu manusia pun, tidak ada dua manusia pun di dunia ini yang mirip sekalipun kembar. Kenapa? Karena dari perbedaan ini. Sebetulnya ini sebetulnya sederhana, hanya terdiri dari 5 unsur, tapi pengorganisasinya sangat rumit. Nah, kita sebagai makhluk multiseluler itu tidak bisa mendapatkan energi langsung dari matahari. Sumber energi kehidupan kita ini berasal dari matahari. Kita tidak bisa dengan cara menjemur, misalnya kita bertenaga, tidak. Tetapi kita harus melalui rantai pangan namanya. Jadi yang pertama adalah energi matahari itu dipindahkan dulu, diikat dulu oleh tumbuh-tumbuhan. Di sini ada karbon dioksida, ada air, ada sinar matahari, kemudian jadi api, tepung, dan oksigen. Nah, tercantum di dalam surat Yasin, surat 36 ayat 80, yang sering kita baca setiap malam Jumat dibaca, bagian-bagian terakhir. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah yang menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau.
pohon yang hijau, asy-syajaril akhdar, pohon yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api pohon itu. Nah, di sini penyebutan kata pohon hijau itu mesti mempunyai sesuatu yang istimewa. Karena pada saat ayat ini diturunkan di Jazirah Arab, pohon itu kan sangat jarang. Mungkin pada masa itu tidak seperti kita, berbagai macam pohon bisa dilihat, sangat jarang pohon. Jadi ini ada sesuatu yang istimewa di sini. Nah, ternyata memang kemudian diketahui bahwa energi itu dapat dikonversi atau diubah menjadi materi, dan demikian juga sebaliknya. Energi yang diubah itu tidak hilang. Buktinya ketika matahari, energi yang disimpan di daun, di buah dan sebagainya, kalau kita bakar ada lagi panasnya itu muncul lagi, artinya tidak hilang. Jadi hanya berpindah bentuk saja. Nah, pelajaran yang berharga di sini dari surat Yasin dan dari konversi masa energi itu adalah bahwa untuk menghidupkan sehelai rumput maka harus ada matahari. Matahari itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus ada dalam tata surya. Tata surya itu harus ada bersama galaksi-galaksi. Demikian seterusnya, kita tidak bisa membayangkan luas alam ini. Jadi kesimpulannya adalah alam ini terlalu luas jika hanya diciptakan untuk manusia, dan manusia ini terlalu lemah dan terlalu kecil untuk menguasai alam yang demikian luas itu. Nah, sekarang kita lihat dari mana sih energi matahari itu? Energi matahari itu adalah energi radiasi yang berasal dari penggabungan dua buah atom. Atom yang paling sederhana atau hidrogen menjadi atom berikutnya, yaitu helium. Ketika ini bergabung, maka ada selisih massa, selisih berat. Berat inilah yang kemudian diubah menjadi energi yang dipancarkan selama miliaran tahun di bumi. Apakah itu akan habis? Ya pasti akan habis. Kalau itu tidak ada yang berubah lagi, energi matahari akan habis, dan pula mungkin saat kehancuran alam semesta atau kiamat. Wallahu a'lam. Tapi secara fisika, secara kimia seperti itu. Jadi di sini artinya bahwa massa itu bisa berubah menjadi energi. Dan energi yang dihasilkan itu dipancarkan sebagai gelombang elektromagnetik yang kita nikmati setiap hari. Nah, ini gelombang elektromagnetik itu adalah berasal dari medan magnet dan medan listrik yang bergerak secara bergelombang. Jadi kita bisa lihat di sini, dia membawa puncak, bawa lagi terus bergelombang begitu. Dan masing-masing saling tegak lurus secara bersama-sama. Ini yang kita, panjangnya itu, jenisnya itu beragam. Dari mulai yang sangat tinggi energinya, tentu kita mengenal ada rockset, sinar rockset, kita foto, tembus sehingga yang terlihat adalah tulang, dan ini tembus oleh cahaya itu. Ini adalah di sini energinya. Ini dari energi yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Manusia itu hanya bisa di sini. Ini yang disebut dengan cahaya tampak. Gelombang radio daerah ini saja yang kita bisa tangkap. Nah, di sini mungkin kita bertanya bagaimana energi itu bisa berinteraksi dengan materi. Kita mesti melihat teori dasarnya dulu, bahwa setiap materi itu disusun oleh butiran dasar yang disebut atom. Setiap atom itu ada proton dan neutron di dalam inti dan elektron yang mengelilingi inti. Nah, dengan elektron inilah si energi tadi berinteraksi, karena dia elektron itu mempunyai, kalau digambarkan seperti ini. Jadi yang unik di sini adalah elektron, menurut pengetahuan sekarang itu yang dengan 3000 mpm 60 putar per detik. Ini 1.000.000 kali. Dan dia tidak pernah berhenti, tidak pernah melambat, tidak pernah bertabrakan, tidak pernah berubah. Dia patuh seperti itu. Nah, dengan inilah mereka energi itu berinteraksi. Sederhananya seperti ini. Jadi si elektron tadi kalau mendapat energi, dia pindah ke yang luar, kemudian dia balik lagi. Ketika balik, dia kembalikan lagi itu energinya dalam bentuk gelombang elektromagnetik seperti itu. Nah, ini adalah gelombang elektromagnetik yang bisa kita tangkap.
oleh alat indera kita. Di luar ini kita tidak bisa. Ini adalah warna-warna dari warna merah. Jadi kalau di sini baju merah ini berarti dari situ memancarkan gelombang warnanya merah, panjangnya sekian. Kalau yang warna biru berarti daerah sini, yang kuning daerah sini. Ini teori ini dahulu zaman Yunani, yang mata katanya memancarkan ke benda baru kita melihat, dibantah oleh Ibnu Haytham. Bukan, dari benda ke mata. Apa buktinya? Kalau itu benda yang memancarkan, kalau mata itu melihat memancarkan cahaya ke benda, berarti kita bisa melihat di kegelapan. Buktinya enggak. Dan kita bagaimana mungkin kita bisa melihat bintang segera setelah mata itu buka, tapi menjauh sekali. Nah ini alat-alat sensor kita itu rumit, sangat rumit. Susunannya, komponen-komponennya untuk apa? Untuk menahan gelombang elektromagnetik bagian cahaya tampak itu. Itu harus dibuat seperti ini. Yang lainnya, telinga juga begitu. Telinga ada fungsi keseimbangan. Telinga ini untuk mendapat keseimbangan ada fungsi-fungsi, ada rambut, ada saraf dan sebagainya. Rumit sekali. Nanti kita akan bicara mengenai ini lebih banyak. Tetapi di sini yang penting bagi kita adalah bahwa kemampuan manusia untuk menangkap energi ini terasa tidak tumbuh secara bersama-sama. Ya, di dalam surah An-Nahl, lupa ya berapa ya di sini dalam surah An-Nahl itu ada satu ayat yang penting. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Perut ibumu tanpa pengetahuan apapun, kemudian dia menjadikan majalakum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, absor, penglihatan dan hati nurani. Kita perhatikan bayi. Ketika bayi itu baru lahir, dia tidak bisa melihat, tidak melihat. Matanya ada, tapi belum berfungsi. Jadi kata ja'ala di sini kita bisa artikan memfungsikan. Kemudian yang pertama fungsi pendengaran. Dan pendengaran ini bisa diterima dari segala alat, dari segala arah. Tetapi mata harus yang tegak lurus dan itu berfungsi kemudian. Jadi urutan penyebutan itu menunjukkan bahwa juga itu proses fungsi alat-alat indera kita untuk menangkap energi tadi. Kemudian hati belakangan, tubuhnya bahkan ada yang nggak tumbuh-tumbuh, nggak punya hati nurani, ada juga. Nah, harus seperti itu. Kemudian juga di sini ada hal lainnya. Nah, berkaitan dengan bahasan kita pokok pada hari ini dalam surat Al-Isra yang dibacakan oleh Saudara Furqan tadi, kalau di dalam Al-Quran interaksi dengan gelombang, yaitu Linuryahu, kemudian As-Sami dan Al-Basir. Linuryahu dan Al-Basir itu berhubungan dengan cahaya yang alat penglihatan, sedang As-Sami berhubungan dengan pendengaran. Itu. Kemudian Nur ini kita bisa artikan sebagai cahaya tampak, tetapi juga bisa berupa energi tinggi. Ini dalam surat An-Nur di sini ada kata mishkah. Kamishkatun fiha misbah, al-misbah fi jujazah, al-jujazah tikana kaukab. Jadi ada miskat itu ada tempat di dinding ya seperti ini nih. Ini miskat nih namanya. Untuk ini kalian meletakkan lampu, dan itu biasanya digunakan untuk meletakkan benda-benda hiasan atau apa. Di sini dikatakan seperti miskat yang di dalamnya ada lampu dan dia bisa tembus. Ini artinya apa? Kalau cahaya itu bisa tembus, itu yang tadi cahaya dengan energi yang sangat tinggi, bisa sinar X atau sinar gamma atau bahkan sinar kosmis. Jadi di sini kita mendapatkan beberapa hal tentang kata Linuryahu ini.
Itu cahaya dalam pengertian fisikal, cahaya dalam pengertian energi yang bisa tembus juga. Kemudian dalam bahasa di dalam ayat itu juga disebutkan la syarqiyatin wala gharbiyatin, tidak di timur, tidak di barat. Itu artinya apa? Tidak di timur, tidak di barat, pohonnya subur. Kalau tidak di timur, tidak di barat, berarti di atas bukit, di puncak bukit. Kalau pohon itu berada di puncak bukit, maka dia akan mendapatkan energi maksimum dari pagi hingga sore. Beda kalau di lembah, kalau sore kan tertutup. Kalau ini enggak. Karena itu maka pohon zaitun itu subur. Zaitun itu disebutkan dalam Al-Quran karena memang beberapa sejauhan buah zaitun itu berbuah tidak melalui bunga, jadi langsung buah, dan ternyata manfaatnya juga banyak. Kemudian bukti bahwa cahaya yang kita lihat sehari-hari ada energi, kita bisa lihat sini. Misalnya kita lilin, kita lewatkan ke dalam sebuah prisma, maka dia akan diuraikan seperti ini. Jadi berarti karena ini cahaya yang tadi 7 warna-warna pelangi itu, kalau di kita ini warna pelangi 7 itu jadi coklat tipir, itu jadi apa ya, klenik-klenik begitu. Tapi kalau dalam pengetahuan ini warna itu berbeda macam gelombangnya. Ini bukti bahwa karena spektrum sama, berarti ini juga berkaitan dengan gelombang tadi, bahwa petir itu sangat menakutkan, gelap gulita, guru dan seterusnya. Tetapi sebetulnya di balik petir itu ada berita gembira. Walladzi yurikumul barqu aufan wa ta'aman. Ada berita gembira dan ada berita menakutkan. Apa sih berita gembiranya? Nah, faktanya kilat itu yang disertai dengan petir itu ternyata membantu daur nitrogen. Jadi di atmosfer ini ada 78 nitrogen, itu harus sekitar seperti itu. Kalau lebih banyak kita sulit bernafas, kalau berkurang atmosfer ini mudah terbakar. Disusun sedemikian rupa, harus seperti itu. Nah, ini di bawah ini ada proses-proses pembusukan. Di dalam tubuh kita ini ada nitrogen juga, protein dan sebagainya. Ketika busuk dia kembali lagi ke udara, dia harus diputar. Nah, ini dijelaskan di sini fakta yang sekarang bahwa sekitar 3 juta petir terjadi setahun. Setiap kilatan itu menghasilkan energi 20.000 ampere. Bayangkan mobil aja kan akinya cuma 60 ampere, ini 20.000 ampere. Kemudian bisa menghasilkan 212 ton nitrogen didaur ulang ke bumi per tahun. Jadi kan tidak ada petir, ini proses tidak ada. Karena itu petir itu sangat berguna untuk mendaur. Nah, ini contohnya, gambarnya seperti ini. Jadi ketika ada petir, maka nitrogen diikat masuk tanah, diikat oleh tumbuh-tumbuhan, dimakan hewan, busuk lagi, dihancurkan lagi, balik lagi ke udara. Ini harus terjadi terus-menerus seperti itu. Ini yang disebut dengan siklus nitrogen. Nah, saya kira ini dulu mungkin yang saya sampaikan. Mengenai yang satu lagi, hal suara, nanti akan kita lakukan. Sekarang saudara